Udah rajin posting, tapi kok tayangannya masih dikit. Chat yang masuk cuma 1-2, itu pun gak beli. Cuma tanya-tanya doang. Apa yang salah ya? Katanya yang penting rajin posting. Mari kita mulai dengan kata kunci yang tepat. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di channel aku, Uni Nuni. Di video kali ini aku mau bahas tentang gimana sih cara meningkatkan tayangan di Facebook Marketplace. Sebelumnya aku udah jelasin tentang Facebook Marketplace, teman-teman bisa nonton videonya di sini. Sebenarnya di situ juga aku udah singgung sedikit tentang kata kunci, cara membuat kata kunci. Tapi di video kali ini aku akan buat videonya lebih detail tentang cara membuat kata kunci dan gimana sih cara meningkatkan penayangan dari postingan kita. Nah, kata kunci yang tepat itu penting banget buat kita tahu dan bisa kita tuliskan di judul produk dan di deskripsi, serta kita masukkan di tag postingan kita. Terus gimana sih cara buat kata kunci yang tepat untuk membuat judul produk, deskripsi, dan tag? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe, agar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang jualan online di channel ini. Yuk langsung kita ke tutorialnya. Oke, kita akan membuat beberapa postingan seperti ini. Misalkan di sini aku mau buat postingan tentang mainan kaktus. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tayangan yang tinggi dari postingan kita? Oke, simak terus. Kita masuk dulu ke Facebook Marketplace, terus kita siapkan dulu kata kunci yang akan kita gunakan di judul produk dan di deskripsi. Cara menemukan kata kunci itu kita buka di penelusuran Marketplace, terus kita tuliskan kata kunci pertamanya. Nanti akan muncul beberapa kata kunci yang sering digunakan orang-orang untuk mencari. Kita save semua aja, semua kata kuncinya kita simpan di catatan. Setelah itu kita ubah mainan kaktus jadi kaktus goyang. Nah, di sini ada banyak lagi kata kunci yang keluar. Kita save aja. Karena ini adalah kata kunci yang sering digunakan orang-orang ketika mencari produk ini. Kita kumpulkan sampai kira-kira 20 kata kunci. Terus kita ganti lagi. Kita ganti lagi kaktus. Ini kan ada yang kaktus joget. Nah, itu kita gunakan lagi kata kuncinya dan kita save di catatan. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan banyak kata kunci. Kata kunci ini juga kita harus sesuaikan dengan produk yang kita jual, kita posting. Nah, di sini kita pakai lagi kata kunci, kita gunakan lagi kata-kata yang berbeda di awalannya, yaitu boneka kaktus. Nah, muncul lagi beberapa kata kunci yang sering dicari orang-orang. Nah, di sini kita udah menemukan ada banyak kata kunci yang kita save. Kata kunci ini kita gunakan untuk membuat judul.
Jadi misalkan di sini aku tulis di bagian awalnya itu murah untuk menarik perhatian calon pembeli, kemudian mainan boneka kaktus. Jadi kita gunakan kata-katanya itu dari kata kunci yang udah kita save ini. Misalkan di sini mainan boneka kaktus goyang viral murah. Nah, kita usahakan memuat banyak kata kunci tapi bukan yang spam. Misalkan boneka kaktus joget murah, boneka kaktus viral, jangan yang kayak gitu ya. Tapi kita membuat judul produknya itu senatural mungkin, tapi memuat banyak kata kunci. Misalkan kayak ini, mainan boneka kaktus goyang viral murah bisa ngomong. Jadi ini ada berapa kata kunci ya? Ada kaktus goyang, viral, murah, dan bisa ngomong. Nah, dari sini tuh bisa muncul banyak banget judul produk. Misalkan kita ganti lagi yang mainan boneka kaktus. Tadi yang di atas boneka kaktus goyang, kita ganti boneka kaktus joget. Nah, dari satu produk ini kita bisa membuat misalkan 5 postingan per hari agar lebih mudah mendapatkan tayangan yang banyak. Nah, kita langsung aja kita posting. Di sini kita masuk ke Facebook Marketplace, terus kita pilih yang jual dan jual barang. Pertama kita masukkan foto. Nah, ini fotonya udah masuk. Terus judul yang tadi kita udah buat kita masukkan di sini, dan harga di sini aku tulis 165.999. Nah, gunanya angka unik di belakang ini nanti ini akan bermanfaat buat follow up calon pembeli. Insya Allah nanti kita buat videonya di lain kesempatan. Nah, kita masukkan deskripsinya, terus kita masukkan juga tag bagian tanda di bawah, itu secukupnya aja, misalkan 5, terus kita pilih selanjutnya dan terbitkan. Nah, di sini satu postingan udah selesai, kita lanjut ke postingan berikutnya. Sama seperti tadi, kita masukkan foto, harga, kategori. Nah, fotonya di sini nggak bisa sama ya. Foto yang pertama tadi sama foto yang selanjutnya usahakan selalu berbeda. Misalkan teman-teman nggak punya banyak foto, satu foto itu bisa diedit. Misalkan tambahkan stiker atau tambahkan tulisan-tulisan lain, terus fotonya di crop. Pokoknya dibuat berbeda agar Facebook itu tidak mendeteksi kalau ini adalah foto yang sama. Nah, postingan kedua udah selesai, kita lanjut. Pokoknya kita buat sampai beberapa postingan untuk kita bandingkan hasilnya nanti. Nah, di sini ada lokasi. Lokasi itu kita dari beberapa postingan kita bedakan lokasinya juga untuk tahu di mana lokasi yang paling bagus. Misalkan di sini aku tadi kan yang pertama Pinrang. Nah, di sini Pinrang juga tapi beda kecamatan. Dari peta itu kita bisa geser aja petanya untuk menemukan titik lokasi yang kita inginkan. Nah, ini udah aktif postingannya. Nah, kita bisa lihat ini adalah hasilnya setelah beberapa hari aku posting dan mendapatkan 200 lebih tayangan dari postingan ini.
Nah, kalau kita lihat ini adalah postingan kedua yang aku posting. Nah, postingan yang lain itu tayangan itu dikit banget, ada 2, ada 5, ada 3. Nah, itu tuh wajar banget terjadi. Jadi ini pentingnya bikin banyak postingan, karena kita nggak tahu postingan mana yang tayangannya itu akan meledak atau tayangannya itu akan banyak. Jadi paling bagus itu kita buat banyak-banyak postingan. Pokoknya kalau bisa buat setiap hari. Karena algoritma Facebook itu juga ketika kita aktif postingan-postingan lama itu biasanya juga akan naik lagi tayangannya. Jadi kita harus sering-sering aktif untuk posting. Nah, kayak yang tadi misalkan aku cuma posting 1, aku cuma bisa dapat 2 tayangan. Sedangkan kalau aku bisa buat postingan-postingan berikutnya, kita nggak tahu yang postingan mana yang banyak tayangannya. Nah, kita bisa lihat juga postingan mana yang banyak tayangannya dari pemberitahuan Facebook. Misalnya kayak gini, tawaran Anda mendapatkan sekian tayangan. Terus kita juga bisa lihat dari chat-chat yang masuk, itu akan kelihatan ada banyak chat dari postingan yang mendapatkan banyak tayangan. Oke, itu tadi videonya gimana sih cara kita membuat kata kunci ketika kita ingin membuat judul produk dan menuliskan deskripsi dan tag. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan penayangan dari postingan kita. Nah, kuncinya itu kita harus rajin-rajin posting. Tapi rajin posting ini itu harus dibarengi dengan kata kunci yang tepat, deskripsi yang bagus, dan foto-foto produk yang menarik. Nah, misalkan kita udah rajin posting, tapi judulnya itu yang kita pakai itu aja. Nah, kita nggak bisa dapat judul yang paling bagus kalau kita cuma menggunakan satu judul. Kita harus riset untuk mencari tahu judul yang paling tepat untuk kita gunakan itu yang mana. Nah, ketika nanti kita udah dapat tayangan yang meledak, misalkan ada satu postingan yang tayangannya udah banyak, nah tayangan itu yang harus kita terus jaga performanya dengan cara follow up ke pembeli, follow up postingan, perbarui postingan, dan banyak lagi. Nanti kita bahas soal itu di video-video selanjutnya. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman dan meningkatkan penjualan teman-teman semuanya. Tetap support channel ini dengan cara subscribe agar kedepannya aku lebih semangat untuk memberikan video-video bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku doakan teman-teman yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi usahanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.